Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Guntur Pejang Raplesia, Muhammad Chandra Akbar Gumilar, Mutiara Nurul Fajriyah, Nur Sifa, saya sendiri, dan Rista Kapitas Salsabila. Kami dari kelas G5 Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan materi hasil dari proposal kami dan BMC untuk usaha kami, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Aris Rinaldi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi peluang dari usaha kami. Saat ini kesadaran masyarakat akan hidup sehat mulai kembali tumbuh, mulai dari hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan juga pola hidup yang sehat. Dengan itu, kami membuat usaha susu kedelai berbuah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minuman sehat untuk berbagai kalangan. Susu kedelai ini kami kreasikan dengan ditambahkan buah-buahan segar-segar agar lebih menarik perhatian dan rasanya tidak monoton. Dan susu kedelai ini kami jual per botol dan dapat disimpan di lemari pendingin. Juga dapat bertahan kurang lebih selama 3 hari di dalam lemari pendingin. Kami juga menyajikan susu kedelai ini dengan tampilan yang menarik dan botol kemasan yang transparan, agar konsumen itu dapat melihat susu kedelai dan buahnya itu secara langsung. Kami juga memberi logo brand kami, yaitu dengan nama Susu Dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari produk atau ide kami. Itu susu merupakan bahan makanan yang seimbang dan bernilai gizi tinggi karena mengandung hampir semua zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin, dan juga perbandingan zat-zat tersebut sempurna sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu bahan baku yang kami gunakan untuk produk kami yaitu tentunya yang berkualitas, yaitu susu kedelai yang sudah jadi. Kami tidak membuat tapi membeli yang sudah jadi, kemudian buah-buahan segar beraneka macam, gula putih bubuk, dan juga es batu. Baik, untuk selanjutnya di sini ada biaya produksi. Pertama ada blender dengan harga Rp265.000. Kami hanya membeli 1 unit saja dan total harga tetap di angka Rp265.000. Nomor 2, selanjutnya kami membeli cup sealer dengan harga Rp600.000 dan kami hanya membeli 1 unit saja dengan total harga tetap di angka Rp600.000. Selanjutnya nomor 3 ada cool box dengan harga Rp119.000. Kami di sini hanya membeli 1 unit saja dengan total harga tetap di angka Rp119.000. Selanjutnya kami membeli jigger dengan harga Rp46.000 dan kami membeli 2 unit jigger dengan total harga Rp92.000. Selanjutnya nomor 5 kulkas dengan harga Rp1,6 juta. Kami membeli hanya 1 unit saja dan total harga tetap di angka Rp1,6 juta. Selanjutnya nomor 6 etalase dengan harga Rp1,5 juta. Kami hanya membeli 1 unit saja dengan total harga tetap di angka Rp1,5 juta. Selanjutnya nomor 7 kami membeli kursi dengan harga Rp50.000 dan juga jumlah yang kami beli ada 2 unit dengan total harga Rp100.000. Selanjutnya nomor 8 kami membeli meja dengan harga Rp100.000 dan jumlah yang kami beli hanya 1 dengan total harga Rp100.000.
Selanjutnya nomor 9, kami membeli mesin kasir dengan harga Rp950.000. Kami hanya membeli satu unit saja dengan total harga tetap di angka Rp950.000. Selanjutnya sendok dengan harga Rp15.000 dan jumlah yang kami beli yaitu satu lusin dengan total harga tetap di angka Rp15.000. Dan selanjutnya meja kursi kafe dengan harga Rp450.000 dengan jumlah total yang kami beli yaitu 2 unit saja dengan total harga Rp900.000. Selanjutnya gelas dengan harga Rp5.000 dan jumlah yang kami beli yaitu 5 dengan total harga Rp25.000. Selanjutnya kami menyediakan pisau dengan harga Rp10.000 dan jumlah yang kami beli 2 unit dengan total harga Rp20.000. Untuk selanjutnya dan juga terakhir di biaya produksi ada toples dengan harga Rp5.000. Kami membeli 3 unit saja dengan total harga Rp15.000 dan keseluruhan total dari biaya produksi yaitu Rp6.301.000. Baik, untuk selanjutnya ada biaya operasional. Yang pertama blender dengan Rp8.800 dan yang kedua ada cup sealer dengan Rp20.000. Yang ketiga ada cool box dengan Rp4.000. Yang keempat ada jigger dengan Rp1.500. Yang kelima ada kulkas dengan Rp53.400. Lalu ada etalase dengan Rp50.000. Lalu ada kursi dengan Rp1.600, meja dengan Rp3.400. Lalu ada mesin kasir dengan harga Rp31.300. Lalu selanjutnya ada sendok dengan Rp500. Lalu ada meja kursi kafe dengan harga Rp15.000. Lalu ada gelas dengan Rp5.000, pisau dengan Rp500, toples dengan Rp1.000, listrik dengan Rp100.000, gaji karyawan sebesar Rp3 juta, sewa ruko sebesar Rp300.000, dan total keseluruhan yaitu Rp3.595.600. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah jumlah marginal dari semua unit yang diproduksi seperti susu kedelai, buah-buahan, cup, sedotan, dan lain-lain. Total dari semua biaya variabel adalah Rp13.590.000. Lalu kita masuk ke perhitungan. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sebesar Rp3.595.600. Lalu biaya variabel Rp13.590.000. Jumlahnya sebesar Rp17.185.600. Penjualan per bulan. Penjualan per bulan susu non topping 12.000 dikali 25 dikali 30 hari menjadi 9 juta. Susu plus topping 15.000 dikali 25 dikali 30 hari menjadi 11.250. Jumlahnya adalah Rp20.250.000. Lalu keuntungan per bulan. Keuntungan per bulan merupakan total pendapatan dikurangi total biaya operasional. Total pendapatan 20.250 dikurangi 17.185.600. Jumlahnya adalah 3.064.400. Lalu kembali modal awal. Kembali modal awal merupakan total biaya investasi dibagi keuntungan dikali 1 bulan. Total biaya investasi 6.300.185.600
Rp11.000 dibagi Rp3.064.400 dikali 1 bulan, totalnya adalah 2,05 bulan, yang artinya modal awal akan kembali kepada kita pada 2 bulan setelah usaha kita dilaksanakan. Selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama persiapan, yang kedua pembuatan produksi, yang ketiga pengemasan, dan yang terakhir adalah pemasaran. Kemudian di sini ada target pasar. Untuk target pasar produk ini kami menargetkan kepada seluruh kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah, menengah, sampai kalangan atas. Minuman susu kedelai ini dapat dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, atau dewasa, orang tua, pelajar, atau mahasiswa, pekerja kantoran, dan sebagainya. Di sini ada potensi bisnis. Dengan melihat market pasar sekarang ini, mungkin saja produk kami mampu bersaing, bahwa berkembang, dan bahkan menjadi bisnis yang maju. Pasalnya, sebelum kami merencanakan dan akhirnya memutuskan membuat produk ini, kami banyak mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya, produk susu seharusnya menggunakan bahan hewani, dan itu sudah sangat tidak asing di kalangan masyarakat. Namun di sini kami berinovasi dengan membuat sebuah produk susu yang berasal dari bahan baku kedelai. Mungkin akan menarik perhatian publik dan menjadi salah satu produk terbaru khususnya di daerah yang kami pasarkan, karena di daerah tersebut selain tempatnya strategis juga belum terdapat produk susu berbahan baku kedelai. Usaha ini rencananya akan didirikan di daerah Blok Sinarjaya RT 2 RW 16 Desa Batu Jajar, Kecamatan Batu Jajar KBB, karena letaknya yang strategis dan perumahan padat penduduk serta di pinggir jalan, sehingga memungkinkan untuk para pelanggan mudah menemui usaha kami dan memungkinkan produk kami dapat terjual dengan baik dan mudah dijumpai. Dengan begitu, kami dapat dengan mudah menjangkau konsumen kami, serta keuntungan yang didapat akan maksimal. Selain mendirikan kedai utama, kami juga berencana untuk menitipkan produk kami di kantin-kantin sekolah serta warung-warung kecil. Keunggulan dan kelemahan produk atau analisis SWOT. Di faktor internal, yang pertama, strength, kekuatan, yaitu produk yang kami jual kaya akan gizi dan manfaat. Harga yang terjangkau, banyak varian rasa, bahan baku yang berkualitas dan dapat dikonsumsi kapan saja dan oleh siapa saja. Yang kedua, weakness, kelemahan, belum banyak peminat, terdapat endapan pada susu kedelai. Masyarakat tidak begitu tahu akan kandungan yang terdapat pada susu kedelai, dan susu kedelai tidak dapat bertahan lama. Di faktor eksternal, yang pertama yaitu opportunities, peluang, yaitu belum banyak yang menjual produk serupa, sehingga kita bisa membuka cabang baru karena tidak banyaknya saingan. Terus kebutuhan akan gizi masyarakat dan kemajuan teknologi dapat mempermudah kita dalam proses pemasaran. Yang kedua yaitu threat atau ancaman, yaitu produk yang mudah ditiru, terus harga bahan baku yang tidak menentu, dan selera konsumen yang berbeda-beda. Selanjutnya penutup yaitu kesimpulan. Susu kacang kedelai merupakan salah satu minuman bergizi tinggi, sehingga tergolong ke dalam minuman sehat yang berbahan dasar kacang kedelai. Sebagai bahan utama, biasanya masyarakat mengenal minuman susu berasal dari hewan. Namun kami menilai bahwa itu sudah menjadi hal biasa dan sudah tak asing lagi di masyarakat, serta ingin tampil beda bahwa susu tak hanya berasal dari hewan saja, namun dari kacang kedelai pun mampu menghasilkan susu dengan menambahkan beberapa varian buah-buahan untuk menambah cita rasa dan lebih menarik perhatian masyarakat. Dengan harga yang tentunya bersahabat, kami percaya diri bahwa produk kami mampu bersaing di pasaran, bukan tanpa alasan.
produk kami pun terbilang baru dan asing di masyarakat serta para pesaing yang tentunya sedikit membuat kami yakin bahwa produk kami mampu berkembang hingga mencapai tujuan kami, yaitu mencapai suatu keberhasilan di suatu hari nanti. Baik, selanjutnya di sini ada BMC atau bisnis model kanvas dari produk kami, yaitu susu dulu. Yang pertama, di sini ada 9 elemen. Di antaranya yang pertama yaitu customer segment atau target pasar. Target pasar dari produk kami yaitu yang pertama anak-anak, remaja dan dewasa, pelajar dan mahasiswa atau mahasiswi, dan juga masyarakat umum atau luas. Kenapa kami menargetkan 4 ini? Karena produk kami itu bisa dibilang cocok untuk semua kalangan gitu. Apalagi kan ini minuman sehat ya, yang dibutuhkan oleh semua orang gitu. Dan juga tambahan, target pasar kami itu juga untuk orang yang alergi terhadap susu hewani seperti susu sapi dan susu kambing. Apalagi ini tuh bagus untuk pertumbuhan ya. Lalu elemen yang selanjutnya, yang kedua, yaitu value proposition atau keunikan dan kelebihan dari produk kami itu apa gitu. Yang pertama, produk kami itu adalah minuman sehat yang kaya gizi dan memiliki varian rasa yang beragam, tidak monoton, rasanya juga enak ya. Lalu yang ketiga, harganya yang terjangkau, cukup terjangkau ya, murah gitu. Lalu minuman ini tuh dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja, juga itu sebagai alternatif bagi orang yang alergi susu sapi gitu atau susu hewan. Jadi bisa tetap mengkonsumsi susu dari susu nabati gitu, enggak harus dari hewan gitu. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu produk kami itu menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Untuk elemen selanjutnya yaitu terdapat revenue streams, yaitu pendapatan dihasilkan dari penjualan produk yang terjual secara online maupun offline. Dan elemen selanjutnya juga yaitu key research. Yang pertama ada bahan baku dengan kualitas yang tinggi atau berkualitas. Yang kedua ada peralatan. 3 ada tenaga kerja. 4 komputer. Elemen selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship merupakan metode yang diterapkan oleh perusahaan dalam menjaga atau menjalin hubungan dengan pelanggan. Bisa melalui customer service, live chat, sosial media, email, marketplace, atau pelayanan langsung oleh kami sebagai pemilik usaha. Lalu elemen selanjutnya yaitu channel. Channel merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment yang dilayani. Misalnya terjun langsung oleh kami sebagai pemilik usaha atau melalui media online seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, atau melalui toko online seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, atau melalui penyebaran brosur yang kami lakukan. Elemen selanjutnya adalah key activity. Yang pertama, pengolahan produk. Yang kedua, pemasaran melalui online maupun offline. Yang ketiga, pemeliharaan tempat dan peralatan. Yang terakhir adalah riset nasar. Adapun yang selanjutnya adalah key awareness. Yang pertama adalah vendor susu kedelai murni, yang kedua vendor buah-buahan segar, yang ketiga warung atau kantin kampus dan sekolah, yang keempat e-commerce, contohnya seperti GrabFood dan GoFood. Lalu elemen selanjutnya yaitu cost struktur. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya produksi, yang ketiga biaya operasional,
Yang keempat, biaya pemasaran dan promosi. Dan yang kelima, biaya gaji karyawan. Segini saja yang dapat kelompok kami presentasikan mengenai produk kami dan juga bisnis model kanvas dari usaha kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.